Omega. Halo cuy, selamat datang kembali di channel gua Farsatsu. Jadi di sini gua bakal bahas teaser Omega yang udah keluar beberapa hari yang lalu dan baru bisa gua bahas sekarang. Kenapa? Ya karena gua minggu lalu ada persiapan buat ujian dan alhamdulillah ujiannya udah kelar cuy. Dan gua udah lulus. Ye. Jadi infokan loker coy. Info loker yang punya loker. Jadi kalau kalian punya info loker, infokan cuy. Kalian bisa DM gua di Instagram. Jadi ya begitulah. Alhasil gua jadinya cuman bisa posting info-info Omega lewat postingan komunitas. Jadinya ya gitu. Dan ya langsung gua bahas sekarang aja lah, karena ya gua udah kebanyakan nyeping dan kalian juga gak bakalan nonton sampai akhir, dan kalian juga pastinya udah nonton pembahasan dari orang lain yang lebih bermutu atau lebih berbobot lah. Jadi ya udahlah, lagian siapa sih gue ini? Untuk memulai pembahasan kita kali ini, kita bahas dari poster dulu lah. Kita awali dengan yang ringan-ringan dulu. Jadi ini dia posternya, poster Ultraman Omega yang menurut gua ini udah keren banget ya. Jadi di sini posternya menampilkan human form Omega dan Ultraman Omega itu sendiri. Dan ingat ini tuh human form bukan human host. Dan untuk staff-staffnya ada Masayoshi Takesuga yang sebagai main directornya atau sutradaranya, dan ini sudah sesuai rumor lah. Dan beliau ini sebelumnya sudah ngedirect series dari Rube sama Ultraman Decker. Jadinya si Omega ini tuh akan kental dengan unsur dramanya ya, karena ya udah jadi ciri khasnya dia lah bisa dibilang. Karena di Decker sama Rube juga begitu, sangat kental dengan dramanya. Dan untuk staff lainnya ada Toshio Nemoto dan Junichiro Ashiki sebagai penulis utama dari series ini. Ya kita tunggulah nanti combo antara tiga orang ini. Dan Omega ini akan tayang 5 Juli jam 9 pagi waktu Jepang. Tenang aja, ini pasti bakal tayang juga di RTP, tapi entah barengan atau enggak ya tayangnya. Ya kita tunggu aja lah ya. Lanjut, sekarang kita bahas dari MC-nya atau main karakter dari series ini. Di sini kita punya MC yang bernama Sorato Okida yang diperankan oleh Dr. Tirta, maksudnya Sori Kondo. Jadi menurut gua untuk MC kita kali ini di series ini ya ini sudah lumayan bagus lah. Karena ya dari segi looks juga udah kelihatan dewasa banget. Ya gimana gak dewasa cuy, udah 31 tahun anjir. Dan masalah peraktingan juga ya jangan diragukan lagi lah, karena memang sebelumnya dia ini sudah main di beberapa dorama-dorama. Jadi ya gak usah diragukan lagi lah soal peraktingan itu. Jadi dia ini sudah berpengalaman di dunia acting gitulah. Dan ya di sini juga sudah ada sinopsisnya, sinopsis si karakternya atau pendeskripsian si karakternya. Dan sini gua bakal bacain lah, karena kalian juga pasti malas ya kan kalau disuruh baca. Jadi ya udahlah. Sang protagonis Sorato Okida berubah menjadi raksasa cahaya yang menggunakan bumerang ruang angkasa Omega Slugger, alien amnesia yang jatuh ke bumi. Ia tertarik pada bentuk kehidupan yang disebut manusia yang baru pertama kali dia temui. Ia memiliki kepribadian yang ceria, kepolosan seperti anak kecil, dan bicaranya masih canggung. Setiap kali ia merasakan kehadiran kaiju, ia tiba-tiba menunjukkan kemampuan fisik yang luar biasa. Selain itu, ingatannya tentang menjadi Ultraman, nama-nama kaiju dan karakteristik mereka dan sebagainya kembali kepadanya dalam bentuk pecahan. Berubah menjadi Ultraman Omega setinggi 50 meter dan bertarung dengan sekuat tenaga, menghabiskan banyak energi, jadi ia selalu rakus setelah pertempuran. Jadi itu dia sinopsis karakternya. Jadi sudah sesuai rumor kalau si MC-nya ini bakalan amnesia. Dan di sini juga kita dijelaskan dengan kepribadian si MC ataupun si Kondo-san yang katanya bakalan ceria, canggung, dan juga polos. Dan juga setiap dia merasakan adanya kaiju, dia bakalan menunjukkan kekuatan fisik. Mungkin kayak bisa ngangkat batu besar ataupun lari cepat atau apalah setiap kali ia merasakan adanya kaiju. Dan setiap kali dia bertarung, dia akan mendapatkan ingatannya sedikit demi sedikit yang berbentuk pecahan. Dan yaitu sih yang gua tangkap dari sinopsis dari MC kita kali ini. Sekarang kita bahas dari Ultraman Omega-nya. Dan ya sesuai dengan art-art yang bermunculan, kepalanya merah atau full merah. Ya gak full merah juga sih. Dan seperti yang gue bilang, perlu pembiasaan. Dan gimana pendapat gue soal official looknya, ini keren cuy, asli dah, ini keren. Jadi kalau kalian ngerasa aneh sama si Omeganya, karena ya memang belum terbiasa aja, jadi emang perlu pembiasaan aja. Bahkan ada yang edit mukanya jadi putih gitu, itu malah kayak aneh gak sih? Iya gak sih? Iya dong.
malah Omega itu paling cocok ya kayak begini aja. Ya itu sih pendapat gua ya. Jadi kalau kalian setuju pendapat gua bagus lah, kalau enggak juga ya udah. Lagian ya selera sama pendapat orang juga kan beda-beda. Jadi ya udah. Dan di sini juga sudah ada soal premis cerita sama sinopsis dari seriesnya. Dan seperti biasa gua bakalan bacain karena kalian pastinya bakalan males bacanya. Jadi ya udahlah. Seorang pahlawan baru yang memegang bumerang kosmik merah telah lahir. Serial baru Ultraman Omega menceritakan kisah alien amnesia Omega yang berubah menjadi pemuda bumi bernama Sora. Sambil menjalin hubungan yang mendalam dengan manusia, makhluk hidup yang baru pertama kali ia temui, ia terlibat dalam pertempuran seru melawan monster. Ikatan Sora dan rekan bumi mudanya menjadi sorotan utama acara tersebut yang juga menghadapi pertanyaan utama, mengapa Ultraman memilih untuk melindungi bumi? Omega berasal dari huruf terakhir alfabet Yunani yang melambangkan yang terbaik. Jurus pamungkasnya adalah Reticulate Beam yang dilepaskan dengan menyilangkan tangannya yang berwarna merah tua, dan senjata khasnya adalah bumerang kosmik merah Omega Headblade desain bilah kepala merah. Ini belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Ultraman. Dan itu dia premis cerita si Ultraman Omega. Dan sekarang gua bakal bacain juga sinopsisnya. Di bumi yang tidak ada pahlawan maupun kaiju, tiba-tiba ada alien jatuh dari langit. Simbol Ultra ini adalah bumerang luar angkasa merah yang dipegangnya, Omega Slugger, dan namanya berarti terhebat. Omega adalah alien yang kehilangan ingatannya. Dengan mengambil wujud manusia dan memakai nama Sorato, ia menjadi tertarik pada makhluk hidup yang disebut manusia yang ditemuinya untuk pertama kalinya dan mencoba memahami mereka. Ketika makhluk raksasa muncul, Sorato yang amnesia teringat dengan sebuah kata kaiju. Saat kaiju ini terus muncul di hadapannya, rasa tanggung jawab muncul di dalam bawah sadar Sorato. Ia berubah menjadi Ultraman Omega dan pertarungan yang intens dan cepat pun terjadi. Para penduduk bumi pada gilirannya bergulat dengan pertemuan dengan bentuk-bentuk kehidupan raksasa ini dan alien yang bertarung dengan pemukul merah untuk pertama kalinya. Mengamati dari berbagai tempat dan mencoba memahami siapa mereka. Tak lama kemudian Sorato dan seorang pemuda biasa, alien, dan penduduk bumi menjadi teman. Karya ambisius ini menimbulkan pertanyaan melalui hati para sahabat yang bergema, mengapa Ultraman melindungi bumi? Dan lagi sesuai rumor. Jadi sebelum adanya Omega itu ya bumi aman-aman aja, gak ada kaiju sama sekali, dan pemicu datangnya si kaiju ini ya Omega itu sendiri. Dan sesuai juga dengan rumor yang katanya akan ada 2 MC-nya. Ya kita tunggulah siapa MC manusianya. Dan mungkin segini dulu untuk pembahasan si Omega ini. Bakal gua lanjutin ke next video, sekalian gua bahas trademark yang bejibun sama lini mainannya lah kalau memang keburu, dan sekaligus beberapa rumor-rumor yang muncul juga, dan penampakan armor dari si Rekines dan juga si Trigaron mungkin bakal gua bahas di next video ya kalau sempat ya. Jadi ya udah, gua Farzatsu pamit undur diri. Ciao.